Halo sahabat petani, salam petani milenial kota Manado. Baik teman-teman, video sebelumnya saya sudah mengupload bagaimana saya menjelaskan tentang budidaya semayan cabai Dewata 76 F1. Ini teman-teman, cabai Dewata 76 F1 ini kalau lihat tingginya, cabai ini sangat tinggi ya teman-teman. Ini usia ini 7-15 hampir 30 hari setelah semai teman-teman, karena saya bekerja sendiri sehingga cabai ini sebenarnya minggu lalu sudah bisa dipindah tanam, namun baru minggu ini kami akan pindah tanam karena memang saya bekerja sendiri. Kita lihat teman-teman, sudah tinggi seperti ini. Jadi di tray semai yang lubang 128 seperti ini teman-teman bisa lihat. Saya pertama kali semai cabai teman-teman, bahkan usia 3 minggu atau 2 minggu teman-teman, tidak seperti ini ya. Jadi biasanya saya semai cabai itu 3 minggu saya sudah pindah tanam, walaupun hanya kecil teman-teman, hanya pendek. Ini bisa lihat, kalau lihat di sini hanya setengah dari ini teman-teman, setengah dari ini, tapi dia sudah ada 3 atau 4 daun, saya sudah bisa pindah tanam teman-teman. Namun di waktu ini saya mencoba untuk bisa lebih baik lagi dalam cara semaian, walaupun hanya menggunakan tray semai yang ada yang 75 lubang, ada yang 128, dan ada yang 200 lubang teman-teman. Biasanya saya semai kalau yang di media yang seperti ini 128 dengan yang 72 masih baik ya kalau lihat teman-teman untuk semaian, untuk pertumbuhannya. Namun kalau sudah di 200 lubang itu kecil sekali, hanya kecil sekali lubang tray semai. Namun saya lihat untuk pertumbuhan tanaman cabai ketika saya semai, ini yang 128 ya teman-teman, saya lihat lubangnya agak besar. Ini lebih besar yang 75 teman-teman, dan yang ini merata ya teman-teman pertumbuhannya, dan yang ini 128 juga. Setelah itu teman-teman, untuk 200 lubang yang ini teman-teman, sebagian saya sudah pindah tanam. Ini tinggi juga teman-teman pertumbuhannya. Ini bisa lihat, ini merata ya kalau lihat. Jadi formula yang saya gunakan teman-teman ketika saya semai, video sebelumnya teman-teman bisa nonton di channel ini. Saya sudah semai teman-teman, dan setelah dia tumbuh lihat saja teman-teman, kalau paling lama dia sekitar 1 minggu dia sudah mulai kelihatan sudah tumbuh teman-teman. Jadi yang saya lakukan ketika 1 minggu setelah tumbuh teman-teman, saya tunggu sekitar 3 hari, berarti ada 10 hari. Saya langsung melakukan penyemprotan teman-teman, insektisida untuk tanaman cabai ini. Jadi 10 hari ya, 10 hari saya melakukan penyemprotan insek untuk tanaman cabai ini. Yang saya gunakan adalah insektisida regen teman-teman. Jadi ketika 10 hari saya penyemprotan regen semua untuk tanaman cabai ini, juga di sekitar tempat semaian ini teman-teman, agar tidak ada semut yang naik, dan saya mencegah seperti itu. Jadi 10 hari ya saya lakukan penyemprotan regen. 15 hari teman-teman, saya kontrol kalau saya lihat ada serangan laba-laba atau apa biasanya di tempat semai. Saya melakukan penyemprotan setelah itu 5 hari. Jadi ada 15 hari teman-teman, saya lakukan penyemprotan lagi. Jadi untuk dosis regen yang saya gunakan 1 mili untuk 1 liter teman-teman, dan pertumbuhannya sangat cepat seperti ini.
hasilnya teman-teman sangat luar biasa. Dan karena kalau teman-teman lihat bibit ini mungkin sudah terlalu lama di tray semai, hampir 1 bulan teman-teman di tray semai, hampir 30 hari. Kondisi tanaman cabai sudah seperti ini, dan bisa dilihat ini ujungnya teman-teman sudah terserang penyakit ya. Ini sudah kayak kelihatannya sudah keriting. Bisa lihat di sini teman-teman. Ini sudah keriting ya teman-teman. Namun saya tetap akan pindah tanam. Untuk kondisi tanaman cabai ini ketika di lahan, ketika saya pindah tanam mungkin tidak baik ya. Namun saya akan terus melakukan pengobatan sehingga teman-teman bisa lihat walaupun sudah dari tray semai sudah sudah keriting, namun di lahan saya akan melakukan pengobatan dan pasti akan sembuh teman-teman. Karena sudah beberapa kali teman-teman saya lihat ketika cabai saya pindah di lahan itu sudah keriting, namun ketika saya melakukan penyemprotan rolling untuk insektisida, tanaman cabai ini bisa sembuh dan akan tumbuh subur di lahan. Jadi kami akan pindah tanam ini sebentar semuanya untuk lahan yang dipersiapkan, dan ada beberapa yang saya akan pindah tanam di beberapa hari kemudian karena lahan belum siap teman-teman. Oke, terima kasih. Hanya satu teman-teman yang saya gunakan adalah regen 10 hari, 15 hari, seterusnya sepanjang per 5 hari. Jadi 10 hari pertama saya lakukan penyemprotan, 15 hari saya lakukan penyemprotan, 20 hari saya melakukan penyemprotan teman-teman, dan stop 23 hari bisa teman-teman bisa pindah tanam, atau 21 hari bisa pindah tanam. Dan jangan lupa teman-teman, cara yang paling ampuh ketika teman-teman akan pindah tanam cabai ini, harus lihat di bawah cabang, di bawah batang ini ya teman-teman. Kalau dia sudah berwarna hitam teman-teman seperti ini, bisa lihat ini sudah kuat ya untuk dipindah tanam. Namun teman-teman ketika ingin mendapatkan hasil seperti ini, teman-teman harus melakukan tempat penyemaian seperti ini. Jadi ketika sudah masuk di 10 hari, tanaman cabai itu butuh sinar matahari. Jadi saya lakukan tempat seperti ini semaian agar tidak full matahari masuk, namun terus bisa menyinari tanaman cabai saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Kita terus berusaha, kita terus semangat dalam bertani, apalagi sekarang dalam musim penghujan teman-teman. Kita terus semangat. Semoga ke depan cabai Dewata 76 F1 ini akan mendapatkan hasil lebih baik dan kita akan terus semangat. Oke, pantau terus channel ini dengan teman-teman bisa like, komen, dan share, bahkan subscribe untuk channel YouTube ini, sehingga teman-teman bisa lihat bagaimana produksi buah dari Dewata 76 F1 dan hasil dari panen cabai ini, juga dengan cara perawatan cabai ini. Oke, terima kasih teman-teman. Petani itu keren.